Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang memelihara dan menjamin setiap kehidupan kami. Allah yang memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Allah yang selalu peduli atas setiap apa yang kami alami. Terima kasih buat hari yang indah ini. Biar tangan Tuhan memberkati kami untuk melakukan segala kegiatan kami hari ini. Dan kami yakin dan percaya, oleh karena tuntunan firman-Mu, kami akan dimampukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini, Selasa 31 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada dua pesan teologis yang sangat berharga bagi kita di pagi hari ini yang ditekankan melalui kitab Ibrani 12 ayat 14 ini, yaitu pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup yang penuh damai adalah dambaan semua orang, sebab pada dasarnya siapapun di dunia ini tidak pernah menghendaki pertikaian, perpecahan dalam hidupnya. Karena setiap pertikaian dan perpecahan yang terjadi pasti akan menorehkan luka di dalam hati. Ketika kita membentuk keluarga melalui pernikahan, tentu impian kita kelak keluarga kita adalah keluarga yang penuh damai, dan kita semua pasti berusaha dengan sekuat tenaga supaya keluarga kita selalu penuh damai sejahtera. Meskipun dalam realitanya kita juga cenderung jatuh kepada kesalahpahaman yang menimbulkan pertikaian atau perselisihan. Demikian pula dalam interaksi sosial kita dengan sesama kita, baik di tempat kerja, dalam sebuah perkumpulan atau organisasi yang kita ikuti, juga dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bergereja kita. Cenderung ada perbedaan, dan perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan, sehingga hidup damai tidak tercipta. Penulis Ibrani mengingatkan kita untuk selalu berusaha hidup damai dengan semua orang di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang kita hadapi. Ketika terjadi perbedaan, maka sikap orang Kristen harusnya bukan menjadi tercerai-berai, tetapi bagaimana memakai perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan untuk sebuah perdamaian. Tentu harus ada yang saling memahami, ada sikap saling menerima, apalagi saling mengasihi. Kedamaian itu tercipta di mana setiap orang mampu saling menerima satu dengan yang lain, saling memahami yang didasari oleh kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Hidup damai yang diinginkan oleh Kristus dari orang-orang percaya bukan hanya damai untuk orang yang seide, seiman, dan sepaham dengannya, tetapi bagaimana berdamai kepada semua orang meskipun berbeda. Sebab kasih dan damai yang kita bawa sebagai pengikut Kristus
harus mampu menembus tembok, sekat-sekat yang dibuat oleh manusia di dunia ini. Kejarlah kedamaian. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan Tuhan. Dan berdamailah dengan semua orang. Sehingga hidup rukun dan damai bisa tercipta dalam tatanan kehidupan kita dimanapun kita berada. Sebagaimana ucapan Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di mana dan kapanpun berusahalah menjadi pembawa damai. Kedua, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Panggilan kedua bagi kita adalah mengejar kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Kudus atau kados adalah pola hidup suci, tidak bercacat, sebab selalu hidup sesuai dengan hukum dan perintah Allah. Hidup kudus berarti mampu mengalahkan hawa nafsu dunia, mampu mengalahkan keinginan daging yang membawa kita jatuh kepada rupa-rupa dosa dan pencobaan. Sebagai manusia, kita tidak mungkin bisa hidup suci. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus, sebab dosa warisan dan tabiat untuk melakukan dosa telah kita wariskan dari Adam. Tetapi firman Tuhan menghendaki kita supaya mengejar, artinya berusahalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan mau diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh hawa nafsu dan keinginan daging kita, tetapi menyerahkan hidup kita supaya dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melawan keinginan daging kita dan hidup dan berbuah sesuai dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berdamailah bagi semua orang dan berusahalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah dan pengasihan Tuhan, atas firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, mengajarkan kami salah satu ciri khas orang Kristen adalah menghadirkan damai sejahtera. Tuhan, tolong kami Bapa yang baik, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi sumber damai sejahtera. Jauhkan dari kami sikap yang membawa pertikaian melalui kata dan perbuatan kami. Sebab Tuhan memanggil kami untuk menjadi saluran damai sejahtera-Mu. Terima kasih juga atas panggilan Tuhan yang memanggil kami menjadi orang-orang yang kudus di hadapan-Mu. Dari keberdosaan kami, Tuhan menguduskan kami, sehingga Engkau berpesan supaya kami mengejar kekudusan itu. Berusaha hidup kudus, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mengalahkan hawa nafsu dan keinginan daging kami. Tuntunlah kami Bapa di sorga, supaya setiap hidup kami berkenan bagi-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hidup kami layak bagi-Mu. Berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak dan cucu kami, sehingga hidup kami senantiasa di dalam naungan kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, dan dimanapun kami berada, biarlah Tuhan memelihara kami,
melalui para pimpinan negara kami, sehingga damai sejahtera Tuhan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Berkati gerejamu, berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayankan firman-Mu, sehingga kami semuanya bersatu padu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Selamat melakukan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.